kita pindah ke Islam di era tradisi. Kalau dulu sudah peripatetik, kita akan lanjutkan ke tradisi iluminasi. Jadi minggu depan kita masuk Islam lagi. Jadi kita bolak-balik ya, nanti biar tidak bosan. Timur barat. Pada saatnya nanti setelah Islam kita ke barat lagi. Awal-awal postmodern. Tapi postmodern jangan dihabiskan. Kita pelan-pelan dulu, mungkin 4-5 tokoh postmodern, terus kembali lagi ke timur. Mungkin belum filsafat Islam yang kontemporer, tapi ke timur, mungkin kita ke Cina atau ke India. Kita lihat ada pemikiran-pemikiran apa di timur, di luar yang Islam. Setelah itu balik lagi ke barat yang kontemporer, dan kita tutup dengan Islam yang kontemporer. Baru setelah itu kita ngomong tema, tidak lagi ngomong sejarah. Dan mesti masih sangat panjang. Kita masih ada filsafat ilmu, ada filsafat bahasa, ada filsafat ketuhanan, ada filsafat panjang. Jadi sampai kamu punya anak 3 masih ada ngajinya nanti. Ya. Jadi adik kelasmu yang nanti yang melanjutkan. Kamu tinggal nyari rekamannya aja. Mungkin sampai aku jenggotan nanti betul. Kita masih ngaji ya, ngaji filsafat. Kita sudah 50 sesi lebih. Yang jelas saya tidak tahu ya, mungkin kamu sudah merasa ngerti dikit-dikit filsafat. Pokoknya jangan merasa ngerti dulu ya. Kalau sudah merasa ngerti dulu biasanya terus mandek. Apalagi gaya merasa sudah wah filsafat itu kecil, nah itu apalagi. Kalau sudah kayak gitu biasanya mandek. Bangga, apalagi sombong, itu biasanya ciri-ciri terus kita tidak jalan lagi. Sudah merasa puas dengan kondisi saat itu hari ini. Jadi hati-hati menata niat dan menata hatinya dalam hal apapun sebenarnya. Jadi di samping Allah paling tidak suka dengan orang yang merasa besar, merasa ngerti, juga itu tanda-tanda bahwa kalian tidak akan berkembang lagi sudah. Jadi pokoknya kita perluas terus wawasan kita sehingga pikiran kita, hati kita luas, dan kita punya banyak senjata untuk mengarungi hidup kita masing-masing. Bagi saya filsafat itu senjata-senjata. Kita punya senjata Freud, kita punya senjata Karl Marx, kita punya senjata William James. Ini kan senjata yang tidak bisa kita pakai anytime, tapi kadang-kadang kita butuh itu. Kalau 100% Marx, tidak mungkin kita hidup dengan 100% Marx, tidak mungkin kita hidup dengan 100% William James, dengan 100% Freud. Tapi kadang-kadang dalam momen tertentu kita butuh Freud, kita butuh William James, kita butuh Karl Marx. Sesuai temanya. Maka semakin kaya kita dengan senjata, semakin besar kemungkinan kita menang dalam pertempuran. Oke, bismillah. Kita ketemu tokoh besar yang sangat berpengaruh. Saya ini sebenarnya agak ngulang. Saya lupa dulu ketika ngomong tentang dasar-dasar filsafat, bagian ontologi, ada sesi ketika ngomong materialisme historis. Mungkin beberapa nanti ngulang di situ, meskipun ada penajaman-penajaman melihat visi kenapa Karl Marx ini banyak dijadikan patronnya, banyak dijadikan pionir di orang-orang modern. Saya tidak perlu cerita dan tidak tak kasih foto, pasti kalian juga sudah ngerti kayak apa gambarnya Karl Marx. Ya kan, tinggi, besar, jenggotan, apalagi informasi-informasi pribadi. Makanan kesukaannya ikan. Anaknya 6. Cuma yang bertahan hidup sampai dia tua ada 2. Terus setia sama istri meskipun pernah selingkuh sama pembantunya. Iya ceritanya. Dia memang terkenal sangat setia dengan istrinya. Cuma ya kepleset sekali aja selingkuh sama pembantunya Friedrich Engel itu. Terus maniak pengetahuan. Jadi kabarnya Marx ini hidupnya 90% habisnya di perpustakaan.
di British Library, sampai-sampai untuk membiayai keluarganya dia harus dibantu sahabatnya Friedrich Engels. Dan oleh Engels dia setiap bulan dijatah 5 pounds. Engels ini anaknya konglomerat pengusaha tekstil kapitalis. Meskipun nanti Marx pikiran-pikirannya menyerang habis-habisan kapitalisme dan mengeluarkan Das Kapital. Jadi itu uniknya. Marx sendiri dalam banyak kesempatan tidak suka dia disebut Marxis. Dia pernah satu ketika ikut semacam seminar internasional para ilmuwan, para filsuf bahas pikiran-pikirannya. Terus dia keluar dari ruangan. Ditanya, lu kok sampai keluar? Ini kan bahas pikiran-pikiran sampean. Lu kalau yang kayak gitu disebut Marxis, saya berarti bukan Marxis. Jadi itu Marx. Dia sendiri nggak ngakui kalau dirinya Marxis. Sakit-sakitan. Saya tidak tahu ya, baca sejarah filsafat itu kebanyakan para filsuf itu punya penyakit macam-macam. Sakit-sakitan, mungkin karena saking asiknya mikir. Saking cintanya sama pengetahuan, jadi tubuhnya sendiri dicuekin, sehingga punya banyak penyakit. Terus apa lagi ya? Yang secara pribadi ya dia jenggotnya panjang, tebal, khas orang Eropa. Karena kejantanan zaman dulu kan itu lambangnya. Kalau laki-laki sejati itu ya harus punya brewok. Tidak ada urusan Arab dan tidak Arab, pokoknya itu jantan. Makanya bintang film zaman dulu kan banyak punya kumis, punya brewok. Kebalikannya hari ini. Jadi hari ini kan kalau punya brewok dianggap kumuh kan, dianggap tidak itu seorang orang. Nah itu enggak. Kalau dulu yo jantan itu yo punya kumis lah, punya. Masa cowok nggak punya kumis, nggak punya jenggot, nggak ngerokok, nggak ngopi, nggak pas. Oke, lah cowoknya mana terus? Sekarang apalagi yang cowok-cowok pakai make up itu ada. Cowok itu yo manggo kecut sidik-sidik serapopo lanang kok. Iya. Oke, sekarang kan yang diidolai sekarang kan Eropa apa? Korea itu. Iya, padahal Korea itu tidak ada bedanya cowok sama cewek. Ya coba lihat bintang film Korea itu ada. Yang cowok-cowok itu cantik-cantik malah. Tidak cakep, cantik. Oke, jadi kalau Kalmak, dia salafi sejati, jenggotnya panjang. Oke, bismillah ya. Apa sih yang dilihat oleh Kalmak? Eropa pertengahan abad 19. Ya, isinya chaos, kacau, mengiringi runtuhnya feudalisme. Feudalisme itu pemerintahan oleh kelompok elit yang disebut bangsawan. Biasanya sistem politiknya monarki. Jadi feodalisme runtuh melahirkan generasi elit baru namanya bourgeoisie, bourgeoisme. Jadi feodalnya hilang, sekarang muncul kelompok bourgeois. Kelompok bourgeois ini nanti yang menjelma jadi kapitalis-kapitalis. Kenapa? Mengiringi satu zaman yang disebut revolusi industri. Kalau kita belakangan ini kan semacam revolusi teknologi informasi. Nah kalau zaman dulu revolusi industri. Revolusi industri itu korporasi-korporasi, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan menjamur. Revolusi industri itu anaknya revolusi intelektual, pencerahan. Sains berkembang, pengetahuan pesat, orang bisa menaklukkan alam semesta dengan ilmu pengetahuan. Lahirlah rekayasa-rekayasa dan melahirkan industri-industri baru. Lahirlah generasi besar namanya revolusi industri. Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan menjamur. Muncullah elit baru namanya pemilik modal. Orang yang punya pabrik, orang yang menguasai alat-alat produksi.
Dan era ini terus disebut era kapitalisme. Nanti kita lihat apa itu kapitalisme. Tapi inilah yang disebut oleh Marx zaman chaos. Dan dari situ Marx mengeluarkan statement yang terkenal hingga hari ini bahwa ada hantu yang membayangi Eropa. Maksudnya hantu itu ya nanti komunisme itu. Jadi Eropa yang maju luar biasa secara intelektual, secara ekonomi juga luar biasa. Cuma secara sosial ada ketimpangan. Secara sosial ada ketidakrataan. Secara sosial ada hegemoni, ada penindasan. Itu yang dilihat oleh Karl Marx. Dan itu yang menggelisahkannya. Jadi Eropa pertengahan abad ke-19, selalu belajar filosofi itu harus dilihat konteksnya ya. Dia apa yang dilihat, biar tidak gampang marah, biar kamu ngerti, oh salahnya itu ya pantas pikirannya kayak gitu. Apa yang dilihat oleh Marx, apa yang dilihat oleh Freud, apa yang dilihat oleh Darwin kemarin kan kelihatan. Ketika kita ngerti konteksnya, biasanya terus jadi lebih mudah. Biasanya kita bilang rasional itu karena ngerti konteksnya. Oh ya pantas dia ngomong itu, yang dilihat itu sih. Kalau aku melihat yang sama, mungkin pikiranku juga sama dengan dia. Jadi orang sering debat itu sering-sering karena kehilangan konteks. Oke. Basis filosofinya Marx itu sebenarnya kalau dicermati ada 3. Yang pertama kebebasan dan kreativitas, yang kedua kesetaraan, dan yang ketiga kritiknya terhadap kapitalisme. Kalau ini titik pijak pemikirannya. Kebebasan itu dasar hampir semua pemikir filosof modern. Semuanya menyarankan bebas. Hidup kita ini bebas, baik bebas dari maupun bebas untuk. Bebas dari itu berarti dari yang mengikat kita. Kalau bebas untuk, bebas mau ngapain. Indonesia ini orang-orangnya mungkin sangat pinter kalau disuruh bebas dari, tapi kalau sudah bebas untuk, kamu bingung biasanya. Bebas dari bayar SPP, bebas dari bebas itu gampang berontaknya. Begitu terus kalau sudah bebas mau ngapain itu bingung. Untuk biar kalau sudah bebas ngerti mau ngapain, harus ada kreativitas. Bebas tapi tidak kenal kreativitas, biasanya kita tidak bisa bebas yang freedom for. Bebas untuk apa terusan? Kalau tiba-tiba kalian tak bilang, udah ya, ayo saya manut, minggu depan temanya apa? Kamu mesti paten gerunung. Apa ya? Nggak jelas. Kenapa? Kalian nggak punya wawasan sehingga nggak bisa. Aku mau ngapain itu nggak ngerti juga. Bebas untuknya kalian nggak ngerti. Us manut lah pokoknya, suka-suka lagi keahlian kita itu suka manut. Tapi begitu nggak enak, terus pingin bebas, freedom from, pingin berontak. Lo kemarin disuruh usul nggak mau, begitu diatur terus sekarang berontak. Nah itu berarti bebas tapi tidak kreatif. Jadi setiap individu itu hakikat dirinya itu bebas. Nggak ada orang yang tidak bebas, apalagi pemikiran. Nggak ada pemikiran yang tidak bebas. Setiap orang bebas mikir, bebas kreatif. Itu basis yang pertama. Maka semua sistem yang mengekang kebebasan itu sistem yang harus dihancurkan, karena pasti nggak manusiawi. Kenapa nggak manusiawi? Karena ternyata hakikatnya manusia itu bebas. Orang boleh ikut orang lain, orang boleh tunduk, tapi harus pilihannya sendiri, bukan karena paksaan. Itu ada bedanya. Minum karena dipaksa dengan minum pilihannya sendiri, kan nilainya beda. Ini pilihanku sendiri jadi enak. Tapi kalau dipaksa, aku sudah minum, ayo Pak minum, awas kalau nggak minum, itu nggak enak. Sama-sama enak, rasanya nggak berubah. Tapi ketika dasarnya kebebasan dengan dasarnya keterpaksaan, itu beda.
Oke, nggak usah, contohnya banyak, nggak usah ditambahin lagi. Yang kedua, kesetaraan, equality. Hampir semua filosof barat juga pro dengan kesetaraan, egalitarianisme. Kita semua itu sama kok dalam posisi, cuma seandainya ada beda, itu bukan posisinya tapi fungsinya. Malam ini di sini aku yang ngomong. Mungkin next time tiba-tiba saya dipindah ke Amerika maupun nanti nggak bisa ngaji filsafat toh. Nah, mungkin salah satu di antara kalian nanti yang melanjutkan. Itu namanya berarti apa? Aku di sini nih tidak ada hubungan sama posisi, cuma fungsinya aja. Fungsiku hari ini ngasih tahu dengan apa yang aku tahu tentang filsafat, dan kamu berposisi sebagai pendengar. Besok mungkin ganti fungsi, mungkin kamu pulang kampung, slide-nya kan sudah ada, rekamannya ada, tinggal kamu ulang. Di kampung kamu bikin ngaji filsafat yang baru, tidak apa-apa, kamu memainkan fungsiku. Jadi tidak ada posisi, yang ada fungsi. Itu setiap orang setara. Aku ngomong di sini itu dulunya aku juga duduknya di tempatmu situ. Mungkin guru-guruku dulu yang ada di sini. Jadi sekarang aku memainkan fungsi yang berbeda. Itu kita setara. Ya kamu sama orang tuamu kan juga gitu. Kamu memerankan fungsi sebagai anak, orang tuamu sebagai bapak dan ibu kan gitu. Apakah ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah? Tidak ada. Kalau saling menghormati, ya kamu harus menghormati yang tua, tapi posisinya sama. Karena begitu ada hierarki atas bawah, hierarki atas bawah ini nanti yang akan jadi cikal bakal, namanya hegemoni dan penindasan. Kalau dosen kamu letakkan di atasmu, itu alamat ada potensi untuk terjadi hegemoni dan penindasan. Pacarmu kamu letakkan di atasmu, pokoknya kamulah segalanya bagiku, apapun buat kamu, itu alamat akan terjadi hegemoni dan penindasan. Kamu akan diatur, ditindas meskipun kamu senang. Tapi itu relasi yang tidak manusiawi. Itu kan kalau tauhid, orang nggak boleh atas bawah, karena setiap makhluk itu sejajar, di atas makhluk hanya Khalik. Itu kan tauhid. Jadi tauhid itu asumsinya egalitarian sebenarnya. Tidak ada atas bawah di kalangan makhluk. Dan asumsi yang ketiga itu kritik kapitalisme. Nanti kita lihat, karena di kapitalisme ada eksploitasi, manipulasi, hegemoni, dan seterusnya. Jadi basis filosofinya tiga: bebas dan kreatif, setiap orang itu setara, dan kapitalisme harus dibasmi. Dari sini nanti melahirkan filsafat yang sangat terkenal, yaitu Marxisme. Nanti Marxisme pasti tidak sempurna. Neo-Marxisme mengkritik habis-habisan dan menyempurnakan. Yang anti-Marxisme juga banyak. Cuma malam ini ngerti dulu tentang Marxisme, karena banyak orang yang tidak setuju, ngertinya sepotong-sepotong, tiba-tiba marah-marah kan. Kita harus jelas dulu apa itu Marxisme, bedanya apa sama komunisme, kemudian bedanya apa sama Leninisme. Dulu yang di Indonesia ini Marxisme apa komunisme apa Leninisme atau sekedar sosialisme apa? Kita kan nggak sering itu, pokoknya kuabeh PKI kan gitu aja kalau di Indonesia. Ya, jadi tidak cerdas membaca itu. Ada beda yang jauh. Marx sendiri aja kan tadi tak ceritain sampai bilang, loh kalau Marxisme itu kayak gitu, aku bukan Marxis kalau gitu. Kan gitu. Itu kan sama kayak nanti neo-Marxis Habermas itu kan, begitu dia berbusa-busa ngomong kebebasan, pembebasan, emansipasi, nggak ada mahasiswa. Oh kalau gitu kita harus demo. Ya kalau demo bukan urusanku. Kamu keliru menafsirkan itu. Nah itu Habermas. Jadi kita pahami dulu apa Marx dan pikiran-pikirannya. Oke. Ini biasanya yang dijelaskan di mana-mana. Teori paling dasar dari Marx bahwa struktur sosial, pranata sosial dalam kehidupan kita itu sebenarnya ada dua variabel. Ada dasarnya, ada fondasinya, yang itu ekonomi, yang itu disebut base structure atau economic base.
ada implementasi, aplikasi, kemudian apa nih? Kalau itu dasar, kalau rumah itu ada tiang dan dindingnya, itu namanya superstructure. Base structure itu ekonomi, alat-alat produksi, hubungan produksi. Kalau superstructure itu hukum, politik, budaya, agama, itu superstructure. Penting sih semuanya, cuma dalam hal pengaruh mempengaruhi, economic base structure itu berpengaruh terhadap superstructure. Jadi kehidupan kita secara sosial itu dasarnya sebenarnya relasi ekonomi. Jadi hubungan yang bersifat ekonomi. Kamu bisa di sini, saya bisa di sini. Itu dasarnya sebenarnya ekonomi kalau menurut Marx. Ya kan? Kamu bisa di sini karena mungkin punya motor. Saya juga punya motor. Kemudian kamu punya kenalan karena kamu bisa kuliah. Yang nggak bisa kuliah nggak bisa nyampe sini dia. Ya kan? Kamu bisa nyampe sini juga karena ya mungkin kamu sempat baca-baca filsafat. Yang nggak ngerti filsafat yang di kampung-kampung juga nggak akan mungkin nyampe sini. Kamu relasinya sebenarnya diawali dari ekonomi. Apalagi hukum juga awalnya juga relasi-relasi ekonomi, sosial, agama juga sering-sering gitu kan. Siapa yang jadi kiai, gimana posisinya kiai terhadap umatnya, gimana posisinya pendeta, itu sebenarnya semuanya relasi ekonomi. Nanti kita lihat gimana berpengaruhnya economic base. Itu kan tiap hari kita bilang UUD itu kan, ternyata ya ujung-ujungnya ya duit. Kalau nggak ada duitnya, loh, kamu anggap teh ini apa kalau bukan? Bu anggap teh itu gratis gitu. Kamu berdoa turun dari langit, enggak, itu ada ekonomi juga. Faktor ekonomi terlibat. Ya kan? Ruangan ini, AC ini, LCD, laptop, PowerPoint, itu semua relasi-relasi ekonomi. Jadi enggak, ekonomi dasarnya kalau katanya Marx. Ada chaos, ada kacau tadi, ada revolusi menurunkan kalangan feodal, ada, sebenarnya dasarnya sama, ekonomi. Kamu lihat, kita lihat DPR kemarin tawuran sampai banting meja. Itu kalau kamu tarik-tarik akhirnya kemana? Ekonomi. Ditarik ke bawah ini sini ekonomi. Jokowi belusuan, wis tarikin aja, kamu tarik hubungannya ke sini nanti ketemunya pasti juga ekonomi. Kamu kasih contoh apapun nanti ujungnya juga ekonomi. Apalagi kasus Tesi ditangkap polisi narkoba. Coba kamu tarik, kenapa ya Tesi narkoba dan itu apa? Mungkin karena sudah mulai nggak laku, kemarin terkenal, terus akhirnya cari pelampiasan. Nggak laku itu kan urusan ekonomi. Dia tersisihkan di industri hiburan hari ini yang dengan ada ekonomi lagi, ada relasi ekonomi. Sampai hari ini yang grupnya KIH sama grupnya KMP nggak selesai-selesai tawuran, itu kalau kamu tarik-tarik, oh iya, sebenarnya urusannya ekonomi. Lagi-lagi ekonomi. Oke, cita-citanya manusia hari ini itu kan cita-cita paling tinggi sebenarnya kaya. Ya kan? Jabatan itu kan jembatan untuk memperoleh kekayaan. Orang jabat, makanya banyak pejabat yang korupsi. Itu kan karena cita-cita tertingginya itu kekayaan. Dan untuk bisa dapat jabatan, kamu harus punya pendidikan tinggi. Jadi kalau di ranking pendidikan, terus jabatan, terus kekayaan. Itu modus berpikirnya orang hari ini. Berarti apa? Yang paling penting ternyata kekayaan. Kalau kamu tak tanya satu-satu ya, kegelisahanmu apa sih jadi mahasiswa hari ini? Itu sebagian besar sih yang kamu pikir, besok saya jadi apa ya Pak? Ya kan?
saya sudah kuliah ini Pak, S2, S3, terus kira-kira besok kalau ada lowongan dosen saya bisa masuk nggak Pak ya? Ya kan ujungnya mesti ke sana. Kawin pun, Mas sudah pacaran lama kok nggak kawin-kawin. Mau sih Pak kawin, tapi tak kasih makan apa ya Pak? Loh, kan ekonomi yang kamu bahas tiap hari. Nggak berani kan kamu, ikhlas saja Allah sudah ngatur rezekinya. Nggak berani kamu. Pertimbangannya selalu ekonomi. Banyak hal yang hari ini bikin galau di kepalamu, itu sumbernya ekonomi, dan nanti akhirnya juga solusinya adalah ekonomi juga, duit. Silakan kamu rinci ya, nanti pulang nih kamar, tulisin satu-satu problemmu. Nomor 1, nilaiku kok ndak naik-naik ya sejak dulu. Nomor 2, kok ndak punya pacar-pacar ya. Nomor 3, aku kok gampang sakit ya. Misalnya nomor 1, nilainya nggak naik-naik. Ini karena aku jarang beli buku sih. Wah, beli buku butuh duit ini. Wah, ini jarang. Itu kan, kok aku ndak punya pacar ya. Wah, ini mesti kurang gaul ini. Untuk bisa gaul perlu HP baru, laptop baru, perlu duit lagi. Aku kok gampang sakit ya, kamu makannya dengan keringan terus. Ya waduh ya. Lo ya kan solusinya sederhana, duit lagi. Lo ujungnya nanti, dan itu yang dilihat oleh Mak. Bulat seperti apa ya, akhirnya duit. Ya kan, ada problem apapun ya duit. Jadi structure kehidupan kita dasarnya ternyata ekonomi. Kalau ekonomi beres, itu apapun beres biasanya. Kalau ekonominya nggak beres, itu biasanya mengimbas ke yang lain. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini sebenarnya teori dasar bahwa bahkan yang namanya negara, kalau dimanati kekuasaan, itu sebenarnya dilahirkan oleh orang yang menguasai modal, orang yang menguasai ekonomi untuk melindungi hak-hak mereka. Adanya negara kan melindungi biar orang kaya haknya nggak diambil orang-orang yang miskin. Kemudian diatur gimana caranya kan gitu. Jadi katanya Mak, simple, kita nggak perlu analisis daki-daki, nyari filsafat lah, nyari teori apalah, hermeneutik lah, apa, nggak penting. Mana duitnya nggak. Kalau ada uangnya beres, ya kan? Kan banyak orang bilang dengan pura-pura bahwa uang itu tidak nomor 1. Tidak bisa. Kamu boleh nggak menomorsatukan uang, tapi ya di setiap nomor kamu butuh uang. Nomor 1, 2, 3. Coba aja, kamu prioritasmu apa wis? Nomor 1 Pak, kuliah dulu Pak. Nomor 3, uang itu nomor terakhir Pak. Iya, tapi nomor 1 sampai nomor itu butuh uang semua. Nggak ada yang nggak butuh uang. Jadi solusinya ekonomi, economic base. Ekonomi jadi dasar kehidupan. Relasi sosial kita ditentukan juga oleh tingkat ekonomi kita kan. Coba dilihat siapa temanmu itu biasanya level ekonominya nggak jauh-jauh. Nah ya kan, apalagi yang gerombol di sini setiap Rabu malam itu wis gak kacek biasanya. Coba kamu yang kelas tinggi yang mungkin tiap hari bawa mobil, sudah punya Alphard, sudah banyak, nggak mungkin melok ngaji filsafat di sini. Yang kelas-kelas sama di sini kan kelas motor-motor, kelas pitung, kelas apa kan gitu yang di sini. Tapi yang kelas tinggi tidak, kenapa? Relasi sosial. Mungkin sama-sama senang filsafat, tapi gerombolannya bisa beda. Mungkin sing naik kelas Alphard itu ya kelasnya filsafat Jakartanan, filsafat orang-orang pintar, profesor-profesor, itu kan teman diskusinya. Kalau kita sing ngangkring ya filsafatnya jadi Joko. Jadi kenapa relasi ekonomi kuatnya wong semene iki. Golek sing gratisan, sing nyantai-nyantai, nggak dituntut macam-macam, ramai nang bayare, ini kan gitu. Sementara kalau kamu ikut kursus filsafat kayak gini, mungkin di Paramadina berapa, di ICAS berapa, di Anu berapa, ini kan gratis ya. Dan kalau kamu ikut yang bayar-bayar itu mungkin lebih bermutu, jauh lebih bermutu daripada di sini. Tapi yo piye meneh. Rakyat bayar ya kan. Loh, masjidnya kan kalau masjidnya kuat itu dia mungkin sing diundang filosof-filosof, Profesor Van Magnus Suseno apa Budiardi mana apa di sini. Cuma karena kuatnya ya level ini ya langsung dikeluarin kan gitu.
Loh itu relasi ekonomi. Kalau ada yang ngomong kan ada yang ikhlas Pak Allah, itu kayak bambu dipidah. Kayak ini itu kan ikhlas, nggak bisa itu. Relasi ekonomi. Sejauh mana jaringanmu itu biasanya nggak jauh-jauh dengan kapasitas ekonomimu. Oke. Ya mungkin kamu kenal orang-orang besar, tapi yang besar itu begitu kenal kamu biasanya terus lupa. Kenapa? Level ekonominya beda. Ya kan? Dia tidak mungkin jadi akrab gaul sama kamu. Kenapa? Levelnya beda. Level ekonomi kadang dia bawa mobil, bawa apa, sementara kita nyengker, nggak mungkin disambung. Jadi kita penggemar mereka, mereka nggak mungkin penggemar kita. Nah itu relasinya nggak bisa setara pasti. Oke. Nah ini asumsi selanjutnya. Jadi yang tadi bahwa base structure itu menentukan superstructure. Yang superstructure dan base structure tadi itu menentukan kesadaran. Relasi ekonomi yang jadi dasarnya itu kan membentuk kesadaranmu, siapa aku ini. Aku itu wong melarat Pak, aku itu wong biasa-biasa Pak, kuatku yo segitu Pak, kuatku itu membentuk kesadaran. Jadi relasi ekonomi menentukan kesadaran dan menentukan relasi sosial. Yang kayak tadi tak ceritain, jaringanmu itu ya tidak akan jauh-jauh dari level ekonomimu. Kenapa? Karena kamu sadar siapa dirimu. Justru mungkin akan jadi penderitaan luar biasa kalau kamu tidak sadar level ekonomimu. Ya kan? 1 bulan penghasilanmu berapa, gayamu ingin kayak konglomerat, kamu ingin HP terbaru terus, kamu ingin iPad terbaru, ingin baju paling, itu malah tidak sadar diri, malah kamu sengsara. Jadi mode produksi, level ekonomi itu menentukan kesadaran. Dan kesadaran dari level ekonomi itu menentukan relasi sosial. Dari situ nanti lahir kelas sosial. Oh iyalah, filsafat masjid ya level kita lah. Nanti ada mungkin filsafat level hotel, ada filsafat level. Nah kalau kita level baru, level itu dari kelas. Kita merasa senasib satu level. Ini kan kesadaran bersama. Iya Pak, saya aslinya nggak filsafat sih Pak. Ngerti filsafat sidik-sidik, teman-teman coba gitu lah. Melahirkan kesadaran, melahirkan kelas baru. Dan dari relasi antar kelas itu nanti lahir negara, lahir politik. Jadi arahnya begitu. Diawali dari base structure yang ekonomi, yang berpengaruh ke bidang yang lain. Dari situ terus muncul kesadaran kelas. Dari situ lahir dunia sosial, yang dunia ini harus ditata, terus orang butuh negara. Jadi jeluntrungannya di situ. Setiap orang, kamu sadari apa enggak, sebenarnya kamu sudah punya identifikasi kelas. Misalnya kamu lihat konglomerat kayak apa, artis kemarin siapa, Raffi Ahmad kawin gitu kan. Begitu lihat Raffi Ahmad, kawin kayak gitulah, otomatis kamu sadar, ndak mungkin aku iso kaya ngono. Kenapa? Ndak kelasnya. Kamu sudah ngerti. Jadi kesadaran kelas. Kamu lihat misalnya jalan-jalan di mall, kamu lihat cewek cakepnya luar biasa, begitu kamu lihat, cakep ya tapi tidak mungkin mau sama aku. Kenapa? Kamu sadar kelasmu. Itu kesadaran kelas. Ya mungkin ketemu yang selevel sama kamu baru kamu mau suat-suit, tapi kayak gitu tidak level mesti. Hanya enak dilihat. Tidak mungkin mau sama aku kan gitu. Dan kamu nggak nyoba-nyoba bodoh. Kenapa? Kamu tahu kapasitasmu, kamu ngerti kelasmu. Itu kesadaran kelas. Mungkin kamu punya teman kaya luar biasa, terus ke kampusnya bawa mobil keluaran terbaru, kan kamu juga otomatis bilang, oh itu berarti laisa minna. Jadi minna wa minhum. Itu kesadaran kelas.
Ya macam-macam sih, nggak cuma itu. Kesadaran kelas itu ya termasuk aku tahlilan, dia nggak tahlilan, itu kesadaran kelas. Aku KIH, dia KMP, itu kesadaran kelas. Aku itu sebenarnya kelas-kelas terbentuk variatif sekali, tapi dasarnya pasti ekonomi. Awalnya itu pasti ekonomi. Jadi kesimpulannya apa? Struktur ekonomi itu menentukan tindakan, menentukan perilaku. Dan secara tidak sadar ada namanya determinisme. Determinisme itu Jabarian itu kayak Jabariyah itu loh. Jadi kamu dipaksa fatalism secara fatal oleh kelasmu. Kamu nggak bisa mengelak. Kamu gaya kayak gimana pun orang tetap ala, kamu kelasmu kan gitu. Susah kamu nutupi kelasmu. Kenapa? Karena kamu dibentuk oleh masyarakatmu sesuai dengan klastermu. Yang kamu pikirkan, yang kamu lakukan, yang kamu omongkan, gayamu tiap hari itu sebenarnya determinasi dari kondisi sosial. Yang kondisi sosial itu didasari oleh kondisi ekonomi. Nggak bisa dibohongi. Itu sudah levelnya. Itu makanya disebut determinisme. Jadi yang menentukan, kalau di Islam kan ada Jabariyah. Jabariyah itu deterministik, tapi yang menentukan Allah. Nah, ini determinisme ekonomi. Jadi kondisi ekonomi menentukan perilaku sosial, dan perilaku sosial akan mencetak jadi orang seperti apa kita. Nah, itu Marx. Jadi namanya determinisme sosial. Yang bikin kamu kayak gitu, itu sebenarnya dunia sosialmu. Ada yang pemalu, ada yang pemarah, ada yang minder, ada yang optimis. Itu sebenarnya yang mencetak dunia sekelilingmu. Kamu nggak sadar aja. Kamu merasa ini aja yang benar. Ya enggak, yang marah kan Pak. Hidup itu harus tegas. Kalau nggak marah, kelemak-kelemek nggak seru. Ini sebenarnya kamu dilahirkan oleh lingkungan sosial. Ada yang lain, enggak Pak, hidup itu harus lembut, lentur, jangan ngamukan, jangan. Itu juga lingkungan sosialmu yang melahirkan kamu seperti itu. Jadi ada ekonomisme yang jadi dasar. Dari ekonomi lahir perilaku sosial, dan perilaku sosial itu nanti yang mendeterminasi perilaku kita sehari-hari. Itu teorinya Karl Marx. Oke, kita lihat. Berarti kesimpulannya, ini agak ke belakang, kalau ekonomi jadi dasarnya, yang namanya ekonomi itu kan materi. Ya kan? Berarti materilah, yang relasi materilah yang menentukan hidup kita. Dan relasi materi inilah yang melahirkan ide-ide. Relasi materi melahirkan dunia sosial membentuk kita, dan kita yang punya ide. Berarti ide kita itu dibentuk oleh dunia sosial. Yang dunia sosial ini dasarnya adalah ekonomi. Dan ekonomi itu kan relasi materi. Siapa yang punya modal, siapa yang menguasai apa, kan gitu. Itu relasi materi. Kamu punya uang berapa, aku punya uang berapa, ayo kita makan bareng. Uangku lebih banyak, berarti aku milih dulu ya. Kamu milih belakangan, mau uangmu lebih sedikit. Itu kan relasi materi namanya. Yang ada di sini kan kamu beli tiket aja, nonton bal-balan. Ada yang kelas VIP, ada yang kelas tribun, ada yang kelas bobol tembok, ada yang kelas ya kan? Loh, itu kan nikmatnya beda-beda. Yang kelas VIP bisa kipas-kipas santai, yang kelas tribun harus jinjit-jinjit baru kelihatan, yang kelas bobol tembok lari-lari dikejar polisi. Nikmatnya beda. Ada relasi materi di situ. Yang relasi materi itu kan bentuknya ekonomi. Oke. Ya, yang PSIS sama PSS baru di skors itu ya. Ternyata benar teori selama ini memang orang Jawa Tengah dan Jogja itu tidak bisa main sepak bola.
hatinya terlalu lembut untuk menyakiti yang lain. Jadi ya kan, sangat ramah. Jadi malah musuhnya digolkan, kasihan jauh-jauh tak kasih gol. Yang satu enggak enak, aku dikasih gol tak golin lagi. Nah itu komdisnya nggak paham, itu psikologinya orang Jawa itu. Jadi terus dikasih sanksi. Yang bal-balan orang Jawa memang gitu. Jadi tidak saling mengalahkan, sama-sama ngalah. Karena orang Jawa ngertinya ngalah itu dhuwur wekasane. Jadi barang siapa ngalah derajatnya tinggi. Jadi bal-balan saling ngalah itu hanya ada di sini. Komdisnya nggak ngerti itu ya, terus disekorus. Oke. Jadi relasi materi menentukan, termasuk pembentukan ide. Jadi kalau di Marx kebalik, bukan ide terus melahirkan realitas sosial. Kebalikannya, realitas sosial lah yang melahirkan ide. Relasi materi-materi ini loh yang melahirkan ide. Kan? Misalnya, oh ini masjidnya tidak enak dipakai ya, atau ruangannya, kan terus muncul ide baru lagi. Jadi realitas sosial yang memancing ide, bukan kebalikannya. Modelnya berarti induktif. Dan realitas sosial itu ya berarti realitas ekonomi. Realitas ekonomi itu berarti relasi antar materi. Itu yang ada di pikirannya Marx. Makanya terus disebut materialisme historis. Karena sejarah itu sebenarnya relasi antar materi dalam hidupnya manusia. Siapa punya apa, terus punya apa itu dipakai untuk apa, itu aja isinya sejarah. Menguasai apa kan gitu. Islam menguasai sepertiga dunia, Romawi menguasai, dia menguasainya dengan otoriter, dia menguasai. Sejarah itu selalu tarian-tarian materi. Siapa punya apa, memiliki apa, untuk apa. Sehingga disebut materialisme historis, materialisme dialektis. Jadi sampai di sini mulai ngerti kan, dasarnya Marx berarti ada materi, ada ekonomi. Yang ekonomi ini jadi dasar bagi semua perilaku sosialnya manusia. Satu lagi yang jadi dasarnya Marxisme, dialektika. Jadi dialektika ya kita semua ngerti lah, tesis, antitesis, sintesis. Ya contohnya itu kapitalisme, kemudian muncul antitesisnya, krisis kapitalisme melahirkan sosialisme. Kayak ngaji filsafat ini bagi saya sintesis. Jadi ada ngaji kitab kuning kayak di pondok-pondok itu ngaji yang asli. Tapi terus muncul antitesisnya. Ngaji kayak gitu kok membosankan ya Pak. Ngaji kayak gitu itu kan antitesisnya. Dari situ saya pingin banget Pak tetap ngaji tapi yang tidak bosen nih Pak. Tetap ngaji tapi ya terus muncullah sintesis. Ya wis formatnya ngaji tapi sini filsafat ya kan itu namanya sintesis. Formatnya ngaji tapi isinya Jawa ya. Formatnya ngaji tapi isinya kan itu sintesis. Dan sintesis itu akan lahir kalau ada antitesis. Dalam dunia sosial, antitesis itu berarti apa? Ada konflik. Makanya Marx dikenal sebagai orang yang mengedepankan teori konflik sosial. Jadi dunia sosial itu kalau ingin maju harus ada konflik. Jangan tentrem kemudian harmonis, kemudian selesai. Enggak, harus ada konflik. Ketika ada konflik, kreativitas lahir. Kalau nggak ada gegeran, nggak akan lahir sesuatu yang baru. Mungkin Jokowi itu, kalau kan Jokowi masuk Indonesia hebat, dia punya antitesis koalisi merah putih. Kalau tesis dan antitesis ini dialektikanya kreatif, mungkin akan lahir sintesis. Akan lahir
merah putih yang hebat atau Indonesia. Iya kan? Jadi itu bisa sintesis, asal sehat loh ya. Asal manajemen konfliknya bagus. Kamu juga kalau ingin hidupmu maju, jangan takut dengan masalah. Tabrak aja kalau ada masalah. Karena begitu kamu tabrak, pikiranmu akan kreatif. Kamu mikir itu kan baru kalau ada masalah. Iya, kalau nggak ada masalah kamu nggak mikir. Nggak meneng-meneng kreatif kan nggak ada, baru ada masalah. Kayak kamu punya tulisan itu kan baru kalau diperintah dosennya kan. Ayo, bikin tulisan, bikin makalah, baru kamu nulis. Dikasih masalah sama dosennya. Tapi diem-diem pingin nulis ya, tapi malah kapan-kapan aja lo nggak wajib aja lah. Selalu begitu. Kenapa? Kamu nggak terpacu, kenapa? Nggak ada antitesisnya. Kamu pingin santai-santai, ada antitesis namanya dosen, maksa kamu nulis. Lahirlah kreativitas. Maka Marx pakai dialektikanya Hegel, tapi diambil, jangan cuma melangit sintesis, tesis, antitesis itu nggak cuma dalam pikiran, dipraktekkan dong secara nyata. Dan itu nanti diantara hasilnya adalah teori konflik sosial itu tadi. Kenapa? Karena kalau nggak ada konflik ya status quo. Status quo itu alternatifnya cuma dua, bertahan atau hancur. Syukur-syukur bisa bertahan, tapi kemungkinan besar hancur. Kenapa? Zaman dinamis. Kalau kalian punya pacar kok status quo, sejak dulu gitu, terus nggak ada dinamikanya. Malam minggu apel, pagi-pagi SMS, kalau kuliah jemput, monoton. Tidak ada konflik. Tunggulah saatnya. Loh iya, kenapa? Realitas sekelilingmu itu dinamis. Nanti pacarmu lihat yang lain, ada yang lebih menantang dibandingkan kamu yang dingin ya, ada yang lebih dahsyat. Dia mesti bisa pindah itu. Sekali-sekali dikasih konflik. Itu hubungan jadi kreatif, melahirkan sintesis yang baru. Jadi dunia sosial juga begitu. Biarkan Indonesia ini banyak konflik, cuma penyelesaiannya harus kreatif, jangan destruktif. Tidak apa-apa ada masalah, kalian jangan galau. Tidak apa-apa ada merah putih gegeran sama Indonesia hebat, biasa aja, nggak apa-apa. Asal nanti melahirkan sintesis Indonesia yang luar biasa. Tidak berhenti di konflik, tapi konfliknya melahirkan kreativitas baru. Nggak apa-apa kamu punya masalah, jangan takut. Saya ingin Pak ikut daftar beasiswa ke luar negeri, tapi kok Inggrisku jelek ya Pak. Ya belajar. Males apa? Ya sudah, nggak usah ikut kalau gitu. Ya kan? Simple. Kalau mau tantang, ayo ikut beasiswa. Kalau males ya sudah, selesai. Cuma gitu aja. Berani menerima tantangan apa enggak? Kan kayak di Freud kemarin kan, kamu pengen enak di zona nyaman tapi nggak berkembang, atau ya terjun. Nah, makanya katanya makan para buruh bersatulah. Kamu nggak akan kehilangan apa-apa kok kalau kamu bersatu dan bikin revolusi. Paling kamu kehilangan rantaimu, kan gitu katanya Mak. Kamu kehilangan belenggumu. Gitu. Kamu nggak berani konflik, coba kamu tembak dulu semester 3, mungkin dia sekarang jadi pacarmu. Karena kamu nggak berani konflik, ya nggak jadi-jadi sampai sekarang. Nah kalau ditolak gimana? Ditolak ya tinggal ganti ya, tinggal. Kalau sekarang nggak jelas sampai besok malah susah kan kamu. Jadi ya mending konflik dulu begitu. Terus ada masalah, ternyata ditolak. Kan kamu jadi kreatif kan ketika ditolak itu. Entah kamu nyari lagi, entah kamu bikin trik apa, yang dukun apa biar kan. Yang penting kan ada caranya kamu jadi kreatif. Tapi kalau kamu diem aja mikir dok, tiap hari dilirik dok, nggak diapa-apain ya selesai. Tidak akan ada perkembangan. Besok ditembak orang lain, kamu tinggal nangis. Ya kan? Apapun itu sebenarnya contohnya. Mungkin kuliah, mungkin kamu pengen bisnis apa enggak. Kalau kamu gojek-gojek bisnis apa enggak, ya ini ada peluang, sikat aja. Kalau urusan gagal ya dihitung fisiko. Tapi biasanya kalau ada masalah kamu akan jadi kreatif, minimal kamu untung di pengalaman. Jadi jangan takut dengan konflik.
Karena konflik akan melahirkan sintesis, melahirkan dirimu yang baru, yang tidak kayak kemarin. Itu ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke sosialismenya Marx. Kayak dasarnya tadi berarti ada dialektika, ada materialisme, ada base structure dan superstructure. 3 teori ini kita mulai masuk ke masyarakat. Katanya Marx ini mengembangkan dialektika tadi dalam kehidupan masyarakat. Kenapa bisa berkembang seperti ini? Karena ada tesis, sintesis melahirkan antitesis, melahirkan sintesis pola bermasyarakat yang baru. Masyarakat paling kuno itu masyarakat primitif. Masyarakat primitif itu justru masyarakat yang sangat komunis. Semua barang, semua kekayaan sosial dimiliki bersama, dipakai bareng-bareng. Masyarakat suku, masyarakat primitif. Tidak ada hak milik, kabeh nggone bersama-sama. Komunisme kuno dalam bahasanya Marx. Tapi terus, ini biasanya orangnya masih nomaden. Tapi terus orang mulai ngerti bercocok tanam, mulai ngerti menyimpan bahan makanan, mulai ngerti mana milikku, mana milikmu. Relasi mulai lahirnya kepemilikan itu melahirkan era baru, era perbudakan. Yang menguasai, yang punya banyak barang disebut tuan, yang tidak punya apa-apa padahal dia butuh barang, sehingga dia terpaksa untuk dapat barang itu harus melayani tuannya, dia disebut budak. Jadi fase selanjutnya kehidupan manusia itu fase perbudakan. Relasi tuan dan budak ini lama-lama akan berkembang, dan tuan-tuan ini akan melahirkan relasi, ada generasi baru, generasi elit, generasi kalau di Jawa terus disebut priayi, generasi bangsawan, dan lahirlah feudalisme. Feudalisme itu ya nanti jadi kerajaan-kerajaan. Feudalisme itu nanti jadi dinasti-dinasti. Siapa yang menguasai dinasti? Yang punya dinasti ya yang semula tuannya para budak itu, para tuan tanah. Kalau di India namanya semuanya takur. Di India itu kan tuan tanah kuape jenenge takur. Tidak ada yang tidak takur. Polisinya pangkatnya cuma 2, komisaris sama inspektur. Iya. Ya tidak ada. Kamu cari pangkatnya polisi India selain komisaris sama inspektur nggak ada. Mesti kalau tidak inspektur ya komisaris. Ya. Polisi paling jago sedunia itu polisi India. Dibanting sampai nabrak tembok masih bisa berdiri lagi. Dibanting lagi bisa berdiri lagi. Jagoan. Kelemahannya satu, kalau ketemu pohon. Ya, begitu ketemu pohon nyanyi sudah. Nggak jadi ngamuk. Oke. Terus kan biasanya gitu ngomongin India-Indianan itu. Oke, feudalisme melahirkan dinasti-dinasti, melahirkan kerajaan-kerajaan. Nanti pada gilirannya orang muak dengan feudalisme, muak dengan darah biru, dengan bangsawan, dengan elit-elit. Maka lahir revolusi, semacam revolusi Perancis. Kerajaan-kerajaan kehilangan nilainya. Orang tidak respect lagi dengan model kerajaan, model feudalisme yang melanjutkan perbudakan. Maka feudalisme dihancurkan, lahirlah borjuasi, kapitalisme. Sistem sosial feodal bisa hancur, tapi kepemilikan tetap nggak bisa hancur. Dari situ lahir orang yang menguasai produksi, menguasai alat-alat, menguasai materi-materi yang kita butuhkan.
Dari situ lahirlah borjuasi, kelompok kapitalis. Kita butuh baju, dan orang-orang yang menguasai bahannya baju dan mesin pembuat baju, merekalah kaum kapitalis. Nah, lama-lama orang juga marah dengan kapitalisme yang menghisap. Terus kapitalisme diberontak. Tidak bisa lah orang monopoli baju, monopoli hak milik. Milik itu ya kepentingan bersama, dipakai untuk bersama. Di revolusi kapitalisme lahir sosialisme. Sosialisme itu ya kehidupan bersama, ada negara yang ngatur dan negara yang mendistribusi tapi secara adil. Negara ini jadi alatnya. Sosialisme lama-lama akan berakhir di komunisme, ketika orang semuanya sadar bahwa ini hidup ini bersama-sama, sama rasa, sama rata. Sudahlah, semua jadi milik bersama, semua untuk kepentingan bersama. Tidak usah negara-negara juga tidak penting, negara nanti akhirnya juga menghegemoni. Di situ lahirlah mimpi namanya komunisme. Berarti apa? Model sosial yang balik lagi ke zaman primitif. Justru itu yang diimpikan oleh Karl Marx. Ketika orang tanpa kelas, tanpa kepemilikan, pokoknya urip bareng-bareng, misalnya seneng-seneng, adanya teh, ya ayo diminum teh, adanya air putih, ya ayo diminum air putih. Yang penting jangan ada yang curang, jangan ada yang menguasai teh, yang lain dikasih air putih, jangan ada yang itu. Komunis. Ya kan? Meskipun nanti diterjemahkan secara vulgar oleh Lenin, diaplikasikan oleh Stalin dan seterusnya, dan melahirkan partai-partai komunis. Orientasinya sudah agak beda dengan yang diteorikan oleh Marx. Jadi masyarakat, katanya Marx, akan berkembang seperti ini. Pasti, iya pasti, katanya Marx. Oleh karena itu ajarannya disebut determinisme. Pasti wis pokoknya. Apa ya sih orang itu dipengaruhi oleh ekonomi? Iya, pasti. Semuanya pasti kalau di Marx. Karena dia melihat memang kayak gitu fitrahnya manusia. Itu fase perkembangan masyarakat. Nah, ini yang saya harus pelan-pelan menjelaskannya. Kalau yang awal tadi dulu sudah. Alienasi, keterasingan. Ini nanti yang melahirkan revolusi-revolusi itu, kesadaran manusia akan alienasi. Marx diinspirasi oleh Feuerbach, filosof eksistensialis. Saya enggak, kemarin mungkin kita belum sempat ngomong Feuerbach, tapi Feuerbach eksistensialis awal yang ateis. Ini nanti dilanjutin oleh Marx. Tesisnya Feuerbach, untung ya ngajinya di sini. Kalau di masjid agak sungkan ngomongnya. Katanya Feuerbach, kita kan yakin bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Katanya Feuerbach, kebalik, kita yang menciptakan Tuhan itu, bukan Tuhan yang menciptakan kita. Ya kan? Loh, jelunturungannya di mana? Kita lihat katanya Feuerbach. Yang jelas agama itu proyeksi aja. Proyeksi itu, ngerti proyektor ya? Jadi proyeksi itu hanya tampilan, aslinya ada di sini. Itu cuma gambarnya, bayangannya. Jadi agama itu gambaran kita sendiri. Oke. Jadi Tuhan, katanya Feuerbach, malaikat, surga, neraka, itu kan rekaan kita sendiri, katanya Feuerbach. Menjelaskannya agak, kamu tak giat-giat tak jelaskan, nanti jangan-jangan kamu jadi kacau pikirannya nanti. Wes gampang-gampangannya gini deh. Isi kepalamu masing-masing kan punya gambar sendiri-sendiri tentang Tuhan, tentang surga, tentang neraka. Itu kan proyeksimu masing-masing. Ya kan?
Kalau kamu tak tanya Tuhan itu gambarannya kayak gimana sih, ngomongnya kamu susah, tapi di kepalamu ada gambarnya mesti. Meskipun sekarang gambarnya kamu nggak berani, ada sosoknya itu nggak berani, rodo remeng-remeng gak kayak ono lah. Kalau dulu kamu kecil mesti tegas gambarnya. Tuhan itu ada di atas sana, tinggi besar, lihat ke bawah, pokoknya kalau ada gitu kan. Seolah-olah jenggotnya panjang terus rambutnya putih mungkin gitulah. Dulu waktu kecil. Tapi sekarang kamu sudah pinter, nggak berani gambar Tuhan macam-macam. Tapi kan sosoknya ada. Pokoknya Pak dia maha penyayang, maha pemurah, pokoknya segala maha lah Pak. Loh, nah itulah karanganmu sendiri berarti. Katanya Feuerbach. Proyeksimu sendiri. Tuhannya sendiri kayak gimana? Kamu sendiri kan yang mewajibkan. Pokoknya kalau Tuhan itu ya maha penyayang Pak, kalau Tuhan itu ya maha pemurah Pak. Itulah bikinanmu sendiri. Lahir dari proyeksi pikiranmu sendiri. Loh kan ada Nabi yang membawa pesan dari Tuhan. Ya kalau menurut saya ya enggak tahu saya pesan dari Tuhan benar apa enggak. Buktinya itu sebenarnya sangat nyambung aja dengan lokalnya. Yang dibawa Isa, yang dibawa Muhammad itu ya sesuai aja dengan kondisi masyarakatnya saat itu. Berarti apa itu proyeksi pikiran? Katanya Feuerbach loh ya, bukan kataku. Ya. Surga, neraka itu kan kayak surga itu ya kalau menurutku gambarnya ya mungkin kayak kerajaan-kerajaan di dalamnya apa kayak kamar-kamarnya hotel lah, di dalamnya ada kamar-kamar, ini jatahnya siapa, itu jatahnya siapa, ada pelayan-pelayannya, cakep-cakep lagi pelayannya, dia bisa dia ini kan itulah proyeksimu. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan surga, kita yang menciptakan surga akhirnya kan, proyeksi kita. Tuhan juga proyeksi kita. Ada yang bilang Tuhan itu maha pemurah Pak, tenang aja kita punya dosa apapun nanti diampuni. Yang satu, enggak Pak, Tuhan itu maha adil Pak, maha teliti. Begitu kita salah sekecil apapun itu akan ada siksaannya. Jadi kan beda. Sosok Tuhan di kepalaku sangat pemurah, yang di kepalamu sangat ngamuan. Ya sekali-sekali mungkin kalau ada yang mau penelitian kira-kira Allah dalam konsepnya FPI itu seperti apa, dibandingkan dengan Allah dalam konsepnya santri-santri ngaji filsafat. Oh itu nanti mungkin sosoknya jadi beda, mesti kontras. Yang satu pokoknya syadidul iqab, Allah itu bagian nutuk, bagian ngepruk, kalau ada yang salah disikat. Allah akan adil. Sementara yang ngaji filsafat, Allah itu Rahman Rahim Pak. Telat-telat sidik sholat ya ora apa-apa. Allah nggak butuh sholat kita. Maksudnya itu begitu sekarang. Berarti proyeksi kita. Bahkan katanya Feuerbach, manusia kok amat terkesan dengan proyeksinya sendiri. Dan proyeksi itu dianggap ada beneran. Kamu begitu membanggakan konsepnya tentang surga, tentang neraka, tentang Tuhan, seolah-olah itu ya kayak gitu itu Tuhan beneran, ya kayak gitu itu. Loh itu gak gambarmu sendiri sih tadi. Kamu dewa-dewakan sendiri sekarang. Karena kamu gambarkan Tuhan maha segalanya, maha kuasa, maha perkasa. Akhirnya wah berarti aku kalah dong sama Tuhan. Terus wah aku harus nyembah nih Tuhan. Loh itulah awalnya karanganmu sendiri, sekarang kamu sembah-sembah sendiri. Itu katanya Feuerbach ya. Bahkan manusia, wah ini berarti Tuhan ini maha kuasa, aku minta aja dikasih, apa aja mesti dia bisa ngasih. Terus kamu berdoa. Loh itulah kamu sendiri yang mengkonsepkan. Tadi kamu mengkonsepkan Tuhan itu maha penyayang, dan kamu sendiri yang salah PDW. Kamu konsepkan Tuhan itu maha pemarah, dan kamu sendiri yang marah-marah kayak mewakili Tuhan. Nah itulah polahmu di WKB katanya Feuerbach. Nah kok kamu bingungi sendiri gitu, kamu bikin konsep kayak kamu membayangkan pokoknya ya, pacar idealku itu rambutnya panjang, kulitnya putih, kamu bayangkan oh, kayak gitu terus aku jatuh cinta bener dengan itulah gambaranmu dewe. Realitas dari wong itu cuma imajinasimu kan, dan sekarang kamu tunduk pokoknya lah, saya jatuh cinta bener dengan yang rambutnya panjang, kulitnya putih. Hasilnya nggak ada, itu cuma proyeksi pikiranmu sebelumnya. Oke. Kalau kayak gini terus gimana Pak? Ketika prosesnya kayak gini, maka manusia jadi terasing dari dirinya sendiri.
teralienasi. Kamu nggak kenal dirimu lagi. Kamu tipu dirimu dengan proyeksimu sendiri. Kamu labeli dirimu dengan bahwa aku itu tidak berdaya, yang berdaya cuma Tuhan, bahwa aku ini orang lemah, yang berkuasa cuma Tuhan. Dari A. Jadi agama terus bikin kita terasing dari diri kita sendiri. Ya kan? Kita hanya berharap, hanya pasrah, hanya nunggu apa keputusannya Tuhan. Loh, kok jadi gini agama? Nah, itu poyokan. Gambarku dewe ternyata ya, yang tak sembah tiap hari itu proyeksiku sendiri, imajinasiku sendiri. Kita sholat bareng-bareng saat masjid, kita jajar sujud bareng, rukuk bareng. Ternyata Allah yang ada di kepala kita masing-masing beda-beda. Ini gawat ini kalau nanti kedengaran di luar. Cuma itu yang dibilang oleh Feuerbach, filosof eksistensialis. Ya kapan-kapan kalau ada waktu kita napak tilas. Kalau sudah bosan dengan tema-tema, sekali-sekali kita sambangi filosofi tertentu yang belum kesenggol. Modern banyak sebenarnya, cuma ya tak ambil yang pilar-pilarnya aja. Oke, nah keterasingan manusia dari dirinya ini yang diambil oleh Marx. Cuma Marx tidak kayak Feuerbach. Jadi katanya Marx, poin permasalahannya bukan di situ, bukan agama. Permasalahannya ada pada manusianya. Manusia yang sangat tunduk pada variabel agama, Tuhan, surga, neraka, itu biasanya orang-orang yang secara sosial, secara budaya itu terdiskriminasi, terhegemoni, kalah, menderita. Ya kan? Karena kita kalah, kita menderita, terus kita memproyeksikan macam-macam, Tuhan, surga, neraka. Tenang aja, kita sengsara di dunia nggak apa-apa. Besok kita masuk surga. Kita ambil sendiri surganya, yang lain murtad kafe. Kenapa? Karena terdiskriminasi di dunia. Maka dia proyeksi macam-macam. Gusti Allah ora sare, Tuhan nggak tidur. Itu jadi titik permasalahannya bukan agamanya, tapi manusianya yang sengsara. Apa sih yang bikin manusia sengsara itu? Struktur sosial masyarakat, sistem sosial. Yang sistem sosial tadi dasarnya adalah ekonomi. Jadi yang dikritik jangan agama, kurang dalam. Lebih dalam lagi apa masyarakat. Masyarakat maksudnya apa? Dunia sosial. Yang dunia sosial itu apa? Ekonomi ujungnya. Itu pikirannya Marx. Jadi bulat sejak awal kita membayangkan surga, neraka, kita ngaji, kita mondok, kita ujungnya ternyata ekonomi. Kenapa kita percaya Tuhan ya? Karena kita lemah Pak, kita tidak berdaya. Tuhan yang menguasai segalanya. Manusianya merasa lemah, tidak mau aktif, tidak bisa berjuang, tidak bisa tangguh menghadapi hidup, terus memproyeksikan hal-hal lain untuk dalih bagi kelemahannya sendiri. Kenapa dia bisa lemah? Kondisi sosial yang bikin dia lemah. Dan kondisi sosial itu akarnya ada di ekonomi. Ternyata sangkan barangnya kayak gitu. Maka ayo kita analisis sistem sosial yang bikin manusia terdepresi, bikin manusia terdiskriminasi. Itu yang ada di pikirannya Marx. Jadi nggak usah dibahas agamanya. Agama itu cuma sampingan, nggak penting. Dia hanya narkobanya orang yang kalah. Dia hanya opiumnya orang yang tertindas, biar nggak ngamuk. Maka dikasih agama. Mereka memproyeksikan Tuhan, neraka, surga, dan lain sejenisnya. Itu
bagi Marx. Jadi ayo dianalisis sosialnya deh, masyarakatnya. Nah, akarnya di mana? Kapitalisme katanya Marx. Jadi ternyata kapitalisme lah biang kerok yang bikin orang teralienasi, terdepresi, terdiskriminasi. Agama ternyata dipakai oleh orang-orang yang teralienasi dari dirinya ini, yang secara sosial kalah. Kita lihat kayak apa sih kapitalisme yang bikin orang kalah itu. Macet. Oke. Bisa keluar. Oke, di sini aja. Mati lagi. Ya, kalau laptopnya sangat canggih gini saya susah. Oke. Ini keluaran terbaru, di pasar nggak ada. Oke ya, kita lihat das kapital, tentang kapitalisme. Lihat zaman dulu ketika Marxisme terus jadi komunisme, Leninisme, dan diadopsi di Indonesia melahirkan PKI, itu kan melahirkan tragedi yang luar biasa. Ya kalau orang pinter-pinter sih ngerti apa maunya PKI, cuma yang kecil-kecil yang nggak ngerti. Dan karena sifatnya revolusioner, PKI zaman itu memang sangat agitatif, sangat provokatif, sehingga mengundang pro dan kontra di Indonesia zaman itu loh ya. Kalau ceritanya bahkan kalau di Jawa Timur itu PKI itu sering bikin pertunjukan ludruk, judulnya Mati nih Gusti Allah. Iya, isinya biasa-biasa, cuma judulnya aja Mati nih Gusti Allah. Isinya ya cerita biasa ludruk. Ada lagi yang judulnya aneh lagi, Gusti Allah Mantu. Aneh-aneh kan judulnya. Dan itu provokatif. Mesti orang pesantren ngamuk gak karu-karuan itu. Sehingga terus bikin yang tadi sama rata, sama rasa, berarti semua tanah, semua kekayaan desa, kekayaan kecamatan, kabupaten itu harus dibagi rata untuk seluruh rakyat. Itu kan yang punya tanah jadi ngamuk. Tiba-tiba tanahnya dibagi-bagi dan terus tawuran, bunuh-bunuhan. Itu yang terus dendam lama sama PKI, terus ada kasus itu, terjadilah pembantaian besar-besaran. Ya wis, podo dene zaman itu. Oke, tapi kita lihat pikiran di belakang itu sebelum jadi ekstrim. Jadi apa sih kapitalisme itu? Kapitalisme terjadi ketika alat-alat produksi yang berhubungan dengan, khususnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, itu bisa dimiliki secara pribadi. Itu kapitalisme. Perusahaan apa itu, misalnya yang berhubungan dengan air, dimiliki pribadi. Air kan semua orang butuh, harusnya jangan dimiliki pribadi. Listrik jangan dimiliki pribadi, kalau katanya Marx. Tapi di kapitalis bisa. Air, listrik, apalagi angin, oksigen, itu kan semua orang butuh oksigen. Jangan-jangan lama-lama dimonopoli. Jangan-jangan besok ketawa, bernafas, harus bayar. Karena copyrightnya sudah ada yang punya.
Nah, di kapitalis itu bisa terjadi. Kenapa sebagian besar alat produksi dimiliki secara pribadi dan mekanismenya diserahkan sepenuhnya pada pasar, tidak diregulasi. Pokoknya siapa yang kuat dia yang menang. Itulah nanti yang disebut kapitalis. Orang tidak bisa punya akses ke kepentingan bersama. Saya jadi kapitalis misalnya. Ini yang tentang, saya mau ngomong Karl Marx. Aku kan menguasai sumber daya Karl Marx misalnya contohnya. Kamu nggak terlalu menguasai, tapi kamu butuh Karl Marx. Maka yang tentang Karl Marx tak kasih dikit-dikit dulu. Malam ini dasarnya ya. Sudahlah, cukup dasarnya. Minggu depan kalau kamu masih butuh, saya diundang lagi, baru tak kasih tahu asumsi-asumsinya. Minggu depannya lagi baru tak kasih tahu. Dan kamu akhirnya tergantung luar biasa padaku. Kamu mau bayar, mau ngikutin aku, mau setiap hari tak suruh apa aja mau. Itu gambarannya kapitalisme. Dan ini cuma yang dikuasai alat-alat produksi yang menyangkut kehidupan orang banyak. Ya macam-macam sih, tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang... Oke. Nah, dasarnya kompetisi dan orientasinya profit. Dan prosesnya dilindungi oleh pemerintah. Jadi saya nggak perlu jelaskan, kalian tidak harus diceritain tentang kapitalisme karena hidup kita setiap hari itu sudah kapitalis modelnya. Indonesia ini kan sistem ekonominya kapitalis. Jadi ya wis kayak gitu tuh lah, kamu nabung uang, kamu beli apa, itu sebenarnya sistemnya totally kapitalis. Listrik juga kamu bayar kan, bensin kamu juga beli. Meskipun dimiliki oleh negara kan namanya BUMN. Yo, tapi kan ada subsidinya, Pak. Itu subsidi dari siapa? Kan pajakmu. Sama aja. Jadi kita sistemnya totally kapitalis. Pemilik tanah menguasai tanah, para petani jadi pekerja sekarang, jadi buruh. Di desa-desa itu sekarang sawah-sawah itu bukan petani yang punya, tapi Cina-Cina. Petaninya bagian garap. Orang-orang kayanya dia cuma punya tanah, nggak ikut garap, yang garap petaninya, dan hasilnya ya dinikmati oleh yang punya sawah. Sistem ini namanya sistem kapitalis. Kapitalis pasti tidak egaliter. Ada yang punya modal, ada yang tidak punya modal. Ada penguasa, ada yang punya perusahaan, ada yang cuma buruh. Ada pegawai, ada juragan. Itu sudah mentalitas. Dan kita dididik dan dilatih berpikir model kapitalis. Makanya hampir semuanya, saya tidak yakin, mungkin 90% yang ada di sini pasti cita-citanya jadi pegawai. Pegawai itu kan nama lain dari buruh yang harus patuh pada juragan. Dan kamu rebutan kan, lowongan pegawai cuma 2, terus yang daftar 300. Rebutan jadi pegawai, rebutan jadi buruh. Ini sebenarnya mentalitas yang diwariskan oleh Belanda dulu. Karena zaman penjajahan itu kan Belanda punya politik etis. Politik etis itu antara lain ngasih pendidikan. Cuma uniknya Belanda, dia membuka pendidikan yang menghasilkan pegawai-pegawai yang bisa bantu Belanda ngurusi tanah jajahannya. Sehingga terus didoktrinasi, pokoknya struktur pendidikannya diatur biar lulusannya itu mau jadi pegawainya Belanda. Cuma kebablasan sampai hari ini, akhirnya semua lulusan S1, S2, S3 pingin jadi pegawai kabeh. Belandanya sudah pergi sejak tahun 1900 berapa itu, tapi mentalitas pegawainya masih sisa sampai hari ini. Ya pegawai itu kan nama halus dari buruh sebenarnya. Dan kita berlomba-lomba jadi buruh, rebutan sampai nyokok segala.
Kalau bahasanya Marx, kita terjebak dalam the idiocy of rural life. Idiocy of rural life itu kalau bahasa kasarnya deso. Jadi kalau kita masih rebutan jadi pegawai, berarti kita masih deso. Pegawai itu jelas bukan pemilik modal. Kamu punya uangnya nunggu digaji oleh juraganmu. Oke. Kelas hatred dianggap baik, kelas collaboration dianggap jelek. Karena biasanya untuk melanggengkan sistem kapitalis ini harus ada kelas. Nggak boleh orang anti kelas. Ada pemilik modal, ada buruh, ada juragan, ada anak buah, harus ada. Kalau enggak, kapitalisme enggak akan jalan. Kalau sama rata sama rasa, enggak akan jalan kapitalisme. Oke, ini aja. Nggak bisa maju lagi ya. Oke, menurut Sony piye? Oke, enggak apa-apa. Karena ini ngaji di masjid sambil latihan sabar ya. Kalau ini dilanjutkan, tidak bisa. Oke. Ya ini saya ngomongnya agak cepet karena panjang makin ya. Harus selesai malam ini. Karena kalau dilanjutkan minggu depan susah. Moodnya sudah putus. Oke, jadi kita lihat apa sih yang bermasalah dari kapitalisme. Yang pertama, kapitalisme mengalienasi manusia. Coba dilihat, katanya Karl Marx, esensi manusia itu kerja. Nah, ini saya tidak tahu Jokowi itu belajar Karl Marx apa enggak. Kabinetnya kabinet kerja. Tapi katanya memang esensi manusia itu kerja. Kerja mempengaruhi kesadaran dan kesadaran mempengaruhi cara kita bekerja. Apa yang kamu lakukan berpengaruh terhadap pikiranmu, dan pikiranmu mempengaruhi caramu bekerja. Nah, itu kerja. Jadi esensi kita. Kamu eksis jadi dirimu itu kan karena apa yang kamu lakukan. Karena kerjamu. Karena kamu tiap hari belajar, maka kamu disebut pelajar. Kamu membentuk esensi kepelajaran, kebelajaran dalam dirimu. Kan gitu. Karena tiap hari ke sawah terus disebut petani. Bukan karena petani dulu terus ke sawah. Karena tiap hari dia ke sawah lah, maka dia disebut tani. Esensi kita itu karena kerja. Cara kita berpikir ditentukan oleh kerja kita. Kerja kita menentukan cara berpikir. Jadi kerja adalah parameter eksistensial kita. Nah, bahasa kerennya begitu. Eksis tidaknya dirimu itu tergantung apa yang kamu lakukan. Oke, terus kenapa kapitalisme mengalienasi? Karena ternyata dalam kapitalisme para buruh itu tidak bekerja sendiri, tapi bekerja
untuk juragannya, untuk orang lain. Biasanya orang kerja itu kan dinikmati sendiri. Mau diganti subhanallah. Nanti dilihat aja kalau ada kasus lagi. Kamu belajar, pinternya kamu nikmati sendiri. Kamu nanam pohon, buahnya kamu nikmati sendiri, ya kan? Kamu minum, manisnya kamu nikmati sendiri. Kerja kan selalu gitu, yang eksistensial. Cuma dalam kapitalisme tidak begitu. Kamu misalnya kerja di pabrik sepatu, bikin sepatu, tapi kan kamu nggak menikmati sepatumu. Sepatu ini, dan kamu tidak bisa bilang bahwa itu hasil karyamu. Saya kerja sepatu di pabrik, apa? Sepatu itu mereknya apa aja? Ya, Nike, Bata, sepatu Boto itu. Nah misalnya, itu kan mesti orang bilangnya, oh itu produknya Bata, bukan produknya buruhnya tadi. Kamu pakai iPad Samsung, ya produknya Samsung, bukan buruh-buruh yang ada di Samsung. Jadi padahal yang garap itu ya buruh-buruhnya di sana, pegawai-pegawainya yang jelimeti ngatur masang apa-apa itu karya mereka, mulai bahan sampai jadi rakitan. Tapi yang bikin nggak bisa mengklaim itu karyaku. Yang bisa mengklaim ya perusahaannya Samsung. Nah, inilah karya Samsung. Taj Mahal itu karyanya siapa? Kamu kan mesti menyebut rajanya kan. Padahal itu kan ya tukang batunya, pegawai-pegawainya. Borobudur dibangun oleh dinasti siapa, raja siapa. Loh, itu ya dulu tukang batu Borobudur yang bikin. Tapi kan kamu nggak menyebut tukang batunya, pasti rajanya. Jadi di sistem juragan buruh, di sistem kapitalis, orang tidak bisa menikmati hasil kerjanya. Kerja tapi nggak bisa menikmati, minum tapi nggak bisa ketemu manisnya, belajar tapi nggak bisa ketemu pinternya. Maka manusia jadi terasing dalam dirinya sendiri. Aku tiap hari bikin iPad Samsung, iPad aja nggak punya, nggak kuat tubuh gitu. Itu kan orang jadi terasing dari dirinya sendiri. Jadi ternyata kapitalisme mengasingkan manusia dari dirinya. Pekerjaan itu harusnya menjadi bukti eksistensialnya, tapi justru pekerjaan melenyapkan dirinya. Coba kamu lihat pegawai-pegawai di pabrik-pabrik itu berangkat pagi, kadang-kadang belum lihat matahari, pulang habis maghrib mataharinya sudah hilang. Jadi nggak pernah lihat matahari sama sekali. Dan ini yang dilihat Marx sebenarnya. Kasihan sekali ya, pagi pulang malam. Kadang-kadang terus dapat gaji, gajinya nggak seberapa. Gaji itu untuk beli barang yang dia bikin sendiri kadang-kadang juga nggak bisa. Yang tadi bikin sepatu merek Nike atau merek Bata, pegawainya sendiri beli itu nggak bisa. Nggak kuat, dia sendiri pakai sandal jepit. Ya kan, terasing dari karyanya sendiri. Jadi kapitalisme mengalienasi manusia, bikin manusia tidak jadi manusia. Nah, berarti apa? Ada eksploitasi dalam kapitalisme. Pemodal selalu dapat enak, pemodal untung, dan buruhnya semakin susah. Gambarnya kapitalis itu ini gambar yang sangat terkenal di abad modern, awal lahirnya konsep kapitalisme. Inilah piramida kapitalis, ya kan? Jadi kapitalis itu, coba dilihat struktur sosial itu, yang paling berat kan yang paling bawah, para pekerja. Itu kan kata-katanya we fit all, we work for all. Kita yang kerja macam-macam, kita yang nanam padi, kita yang ngasih makan semua. Yang di atasnya kelompok borjuis, seneng-seneng cuma makan-makan. Kalau bangsanya Abu Rizal Bakri, bangsanya Kolomrat,
Konglomerat itu kan jas-jasan tiap hari, makan enak tiap hari dari hotel ke hotel. Kelompok berjuis. Dan mereka aman karena dijaga oleh atasnya, kelas militer. Itu ada tulisannya we shoot you. Macam-macam ngelawan perintah juragan, tak tembak lo. Maka begitu buruhnya nuntut kenaikan gaji, dia tidak akan ketemu sama juragannya, ketemunya sama polisi, ketemunya sama militer yang jago demo. Kenapa? Loh nanti yang militer kan juga tugasnya yang melindungi berjuasi itu. Mungkin mereka dapat bayaran, ya kan? Nah, lebih aman lagi karena ada kelas ketiga yang juga melindungi struktur itu, agamawan. Itu yang melanggengkan struktur ini kan. Sabarlah, dunia itu ujian bagi orang susah. Ya kan? Jangan terlalu banyak menuntut, jangan terlalu banyak mikir, pokoknya ikhlas saja. Nanti derajat kita tinggi, besok di surga kita duduk bareng Nabi. Itu kelompok ketiga. Kalimatnya agak tidak enak. We fool you. Kita bodohi kalian. Kamu dikasih dalil, kamu dikasih fatwa, kamu dikasih, tujuannya apa? Melanggengkan ini, melanggengkan struktur, biar elitnya tetap elit, tetap menang. Dan puncaknya yang melindungi sistem itu apa? Negara. We rule you. Negara yang ngatur. Jadi kalau yang berjuis bikin sengsara yang bawah tidak apa-apa. Begitu yang bawah mau bikin sengsara yang atas, dia jangan, itu kriminal. Oh itu dibikin aturan-aturan yang melanggengkan sistem ini. Karena semuanya dapat share dari kelompok berjuis itu tadi. Dalangnya ada di berjuis yang tugasnya cuma makan-makan. Semuanya kan kerja. Yang satu kerja kasar, yang atas kerja melindungi, yang kiai kerja nyari justifikasi, yang negara bikin aturan-aturan untuk melanggengkan. Tetap yang makan-makan dan seneng-seneng adalah kelompok berjuis. Jadi itu piramida sistem yang kapitalis. Karena saya bilang tadi Indonesia kapitalis, yang selalu ketawa-ketawa adalah kelompok kedua ini. Yang pemerintah, tawuran sampai hari ini, DPR mejanya dibolak-balik sampai saat itu. Kenapa? Tujuannya bikin aturan biar anak buahnya yang ada di layar berjuis itu aman, pengusaha-pengusaha yang ada di sana aman. Itu kan itu sebenarnya kalau analisisnya mah. Jadi piramida kapitalis, negara tugasnya melanggengkan sistem itu. Rohaniwan, agamawan, cari justifikasinya. Yang militer, ya kalau kekerasan terjadi mereka yang turun. Dan yang berjuis tinggal minum-minum, santai-santai, ketawa-ketawa. Yang sengsara yang bawah, dia harus menanggung beban semuanya. Itu kapitalisme. Oke. Nah, apa sih yang bikin kapitalisme langgeng? Karena campur tangan rohaniwan, campur tangan negara, campur tangan militer tadi, akhirnya lahir apa? Kesadaran palsu. Yang ditindas nggak merasa ditindas, yang disengsarakan nggak merasa disengsarakan. Itu kesadaran palsu. Dalam kesengsaraanmu itu terkandung kemuliaan hidup yang luar biasa. Mulia berarti aku ini, kan gitu. Orang yang ngalah itu derajatnya tinggi. Pokoknya jangan ngalah, jangan ngamuk, ngalah aja, ikhlas aja, nanti Allah. Kesadaran palsu. Kamu merasa, wah aku orang ikhlas, aku orang yang derajatnya tinggi, aku gak mau kayak mereka. Mereka urusan dunia yang dipikir, kita urusan akhirat saja yang dipikir. Ada kesadaran palsu. Biarlah mereka menindas kita, nanti dosa kita dipindah ke dia, pahalanya dia dikasih ke kita. Alhamdulillah kita bertambah banyak amalnya. Kesadaran palsu. Kadang-kadang muncul namanya sindrom Stockholm.
Kadang-kadang orang malah empati pada yang menindasnya. Janganlah, jangan dicaci maki mereka kelompok borjuis. Mereka juga manusia kayak kita kok. Bayangkan kalau kita dimaki-maki juga kayak mereka, enggak juga. Malah dibelain. Gitu. Ya pantas lah mereka seneng-seneng, mau itu harta-hartanya sendiri, uang-uangnya sendiri, hasil karyanya sendiri, sudah. Itu kesadaran palsu. Ya banyak sih kesadaran palsu itu, ada banyak filosof yang ngomong. Yang dari mana kesadaran palsunya di sini? Para guru nggak sadar kalau dia ditindas. Terus di luar kesadaran palsu ada manipulasi luar biasa di dunia kapitalis, yaitu fetisisme komoditas. Untuk melanggengkan kekuasaannya, kelompok borjuis itu menciptakan fetish. Fetish itu ya kalau zaman kuno itu barang yang disembah. Pohon dijadiin Tuhan, itu kan fetish. Tulisan dijadiin jimat, itu sebenarnya fetishisme. Disakralkan. Nah, untuk melanggengkan kekuasaannya, melanggengkan dominasinya, kelompok borjuis itu biasanya menciptakan fetish, menciptakan mitos-mitos, menciptakan jimat-jimat baru. Sama-sama HP, kalau belum mereknya Samsung apa iPad apa, belum, itu masih ecek-ecek. Ada mitos baru sekarang. Merek baju, merek sepatu, merek laptop, mana yang favorit, mana tidak. Sama-sama dangdut, kalau nggak dangdut itu enggak. Yang mana dangdut diciptakan branding fetish. Itu namanya fetishisme komoditas. Jadi barang-barang yang disakralkan, itu cirinya kapitalis sudah, untuk mempertahankan dirinya. Terus sehingga dia lama. Cuma katanya Mat, jangan khawatir, dalam jangka panjang kapitalis akan hancur sendiri. Kamu gak usah capek-capek ingin menghancurkan kapitalisme, katanya Mat. Dan kehancuran kapitalisme berarti lahirnya sosialisme, dan ketemulah kita dengan komunisme. Jadi yang dahsyat tadi, kapitalisme yang mencengkeram hidup kita, ramalannya Mat pasti hancur. Meskipun ramalannya nggak terbukti sampai hari ini, sejak abad 19. Tapi katanya Mak pasti hancur. Kenapa pasti hancur? Katanya Mak, coba dilihat. Yang pertama, kita asumsikan seandainya kapitalis itu untung besar lagi. Kalau dia untung kan perusahaannya semakin untung, perusahaannya semakin besar, uangnya semakin banyak. Dengan uang banyak kan dia melakukan ekspansi usaha atau membeli alat-alat baru, teknologi-teknologi baru, membeli mesin-mesin baru yang semula manusia yang nangani, sekarang beli aja mesin, uang sudah untung kok. Lebih efektif, modalnya lebih kecil. Yang terjadi apa kalau beli mesin? PHK, sudah nggak butuh manusia lagi. Semuanya sudah otomatis. Bahkan sekarang pelayan restoran aja sudah robot di Jepang. Dan konon kabarnya robot ini punya bekal 12 bahasa. Jadi kalau ada orang mana saja tanya, dia bisa nanggapi dan jawab. Dan modelnya cakep-cakep itu robot itu. Mungkin kalau yang tidak ngerti dianggap waitressnya perempuan, tapi sebenarnya itu robot, itu Jepang. Sekarang apa-apa kan serba otomatis. Apa yang tidak otomatis? Sekarang teknologi terbaru yang ngetik kayak gini di Jepang baru dikembangkan. Ngetiknya nggak pakai jari tapi pakai suara. Jadi kalau kamu daripada capek-capek nulis kan, kamu tinggal sendengan gini, tinggal dan langsung tertulis ini kan otomatis. Sekarang jasa penerjemah nggak perlu lagi karena ada Google Translate. Pengangguran sudah kan semua translator itu.
Semua penerjemah semangat. Jadi semakin otomatis semakin banyak pegawai yang dipecat, semakin banyak orang yang tidak terpakai. Semakin banyak pengangguran. Kalau semakin banyak pengangguran, ini masalah sosial. Ya kan? Orang nganggur itu kan orang yang gawat. Sumpah nggak ada yang dikerjain, mau apa-apa nggak jelas mau apa, wis dia akan jadi sumber. Sampean duduk sini aja ya, ada masalah. Oke. Jadi begitu banyak pengangguran, terjadi akan banyak masalah sosial. Kalau banyak masalah sosial, perusahaan akan terancam. Ada konflik dikit aja, yang terjadi apa? Pasti penjarahan. Habis sudah kan kalau sudah penjarahan. Kalau habis dipecat jengkel, perusahaannya dibakar, hancur sudah kapitalis. Nah, perusahaan untuk menyusahkan. Apalagi perusahaannya rugi. Kalau perusahaannya rugi, pasti kan kalau nggak upah pegawainya turun, atau PHK besar-besaran, atau perusahaannya tutup, atau produksinya dikurangi, sudah banyak. Pada akhirnya imbasnya kan pegawai. Kalau perusahaan tutup itu yang sengsara kan tetap pegawainya, nggak mungkin juragannya. Akhirnya banyak orang lebih sengsara, banyak orang miskin. Semakin banyak orang miskin daya belinya semakin jatuh. Daya belinya semakin jatuh perusahaannya nggak bisa menjual banyak. Ketika perusahaan nggak bisa menjual banyak rugi, tambah rugi dia, tambah bangkrut dan akhirnya hancur. Ramalannya untung atau rugi, kapitalisme akan hancur dengan sendirinya. Meskipun ramalan terbukti, tapi kan minimal ada harapan lah. Kapitalisme bisa hancur tanpa revolusi. Selanjutnya lanjutannya ya. Oke. Terus ini tak loncat aja sudah, nanti tinggal dibaca. Kelompok proletar ya. Jadi untuk menghancurkan kapitalisme, selain tinggal ditunggu saja waktunya, ada cara yang lebih cepat, yaitu apa? Revolusi. Suaranya putus-putus. Jadi revolusi itu diawali dari kesadaran kaum proletar. Kalau kaum proletarnya nggak sadar, atau separuh sadar separuh nggak akan lahir revolusi. Revolusi harus diawali dari kesadaran. Kamu sadarlah dulu bahwa kamu itu ditindas. Kesadarannya jangan palsu lagi. Oke. Nah, kenapa harus revolusi? Karena nggak ada orang yang dengan sukarela menyerahkan kenikmatan yang dimiliki. Kalau saya kaya, kayak tadi loh, zaman PKI tiba-tiba tanahnya mau dibagi itu semua orang, nggak akan ada yang rela. Kamu punya uang banyak terus tak minta, bawa kamu jadi orang yang sosialis. Temenmu dibagi dong, pasti kamu nggak mau. Apalagi direbut, pasti nggak mau juga. Oke. Jadi harus revolusi. Kalau evolusi kesulitan, ditunggu pelan-pelan berat. Kenapa? Sebenarnya kalau dibiarin aja hancur sendiri. Cuma mereka kan nggak akan diam aja nunggu dirinya hancur. Pasti bikin rekayasa. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Jadi ada manipulasi, rekayasa sehingga semakin menutupi kesadaranmu. Kesadaranmu tambah lama tambah palsu, tambah tidak jelas. Maka untuk mengatasi itu kesuwen, ayo revolusi. Nah, tapi revolusi kan kekerasan Pak. Ya gimana lagi, kalau nggak pakai jalur itu kita nggak bisa menang ya.
Maka lahirlah namanya revolusi proletariat. Sebenarnya dulu kaum borjuis menang itu juga lewat revolusi, namanya revolusi borjuis. Dari feodalisme lahir borjuasi. Karena sejarah akan berubah hanya lewat revolusi, katanya Marx. Oke. Nah, prosesnya kayak gitu nanti. Dari revolusi proletariat kemudian lahir diktatorship proletariat. Dari situ kemudian akan muncul masyarakat sosialis. Setelah masyarakat sosialis, puncaknya adalah komunis. Revolusi proletariat ya ketika orang-orang proletar memberontak pada kapitalisme. Dan pada akhirnya pasti menang, jangan khawatir. Nah kalau kalah apa? Enggak. Karena orang proletar itu orang nekat, melarat, sumpek, susah, ngamuk. Itu susah wis diatasi. Orang wedi mati, kan mengerikan kan itu sudah. Jadi kalau ingin bikin pasukan yang kuat, carilah orang-orang nganggur, orang-orang putus asa, orang-orang terus susah dilatih ini di situ. Sesakti apapun kamu susah membendung orang-orang itu. Dan itu orang-orang proletar, pasti mereka menang nanti. Kalau mereka mau kompak loh ya. Sekarang nggak menang-menang karena nggak kompak. Kenapa? Ya kapitalisme nggak akan diam aja dia akan bikin trik. Nah, sudah menang proletariat akan lahir namanya diktatorship proletariat. Begitu dia menang, dia akan balas dendam. Selama ini saya ditindas, tak ambil semua hartamu, gantian. Kamu yang kemarin seneng sekarang sengsara lah. Itu diktatorship proletariat. Biasanya kan gitu. Ketika kamu balas dendam, kemenangan pertama itu kamu pokoknya pengen seneng-seneng euforia. Dari ditindas pengen menindas. Jadi akan ada fase kebalikannya, diktatorship proletariat. Mereka balas. Itu yang dilakukan dulu PKI di Indonesia, kan ingin balas jenderal-jenderal, balas kelompok. Mereka menyebutnya kabir, kapitalisme birokrat. Begitu menang ya mereka harus sengsara dulu. Itu diktatorship proletariat. Tapi lama-lama akan lahir masyarakat sosialis, akan lahir kesadaran. Ya kalau kita sama sadisnya, sama ganasnya kayak kapitalis, apa bedanya? Biar tidak lahir kapitalisme baru, sekarang komposisinya diganti, bukan lagi hak milik tapi milik bersama. Maka negara tugasnya sekarang mendistribusikan harta kekayaan negara secara adil. Ya pengelola negara ya orang-orang proletar itu tadi, mantan orang miskin. Ya, diasumsikan mantannya orang miskin berarti ngertilah rasanya jadi orang miskin, jadi gak serakah. Dan di tangan mereka akan lahir masyarakat sosialis. Jadi ya semua distribusi diatur secara adil, secara merata. Oke, hak milik boleh dimiliki tapi diatur dengan sangat ketat. Nah, lama-lama kalau masyarakat sosialis ini berkembang, pada puncaknya akan lahir masyarakat komunis. Ketika sudah nyampe level komunis, tidak butuh pemerintah lagi, tidak butuh negara lagi. Setiap orang sudah punya kesadaran saling berbagi. Semua hal itu milik bersama, nggak ada hak milik. Ya mungkin kecuali istri pacar. Sumber daya alam maksudnya. Itu dimiliki bersama, wis. Untuk bareng-bareng. Kalau sosialis slogannya from each according to his ability to each according to his work. Jadi untuk setiap orang sesuai kemampuannya, bagi setiap orang dari setiap orang sesuai kemampuannya, untuk setiap orang sesuai pekerjaannya. Jadi kalau di masyarakat sosialis ya kamu bisa apa, kerjakan itu, dan kamu akan dapat balasan sesuai pekerjaanmu. Itu masyarakat sosialis. Semuanya yang ngatur negara, jangan khawatir. Kalau kaum komunis, from each according to his ability to each according to his need. Kalau di sosialis kan masih sesuai pekerjaannya, kamu bisa apa ya tak bayar segitu. Tapi kalau di masyarakat komunis enggak. Entah kamu bisa apa, kamu kerja apa, tetap
kamu akan dapat yang kamu butuhkan apa? Saya bisanya cuma nyangkul Pak, tapi saya butuh mobil ya Pak. Kalau memang negara pengatur itu ya kamu akan dapat, setiap warga akan dikasih mobil satu-satu. Karena rumahmu pedalaman, kalau nggak pakai mobil susah jalannya. Dan negara akan mengatur itu. Kalau di sosial, kalau di komunis masyarakatnya wis sadar, jangan khawatir. Mobil ya milik bersama berarti kan, tanah ya milik bersama, kemudian air milik bersama. Jadi itu masyarakat komunis, egaliter. Makanya komunisme itu bagi banyak filosof itu utopia, mimpi. Adanya di dunia film, kartun. Kalau tidak kartun nggak bisa komunis. Oke, jadi dari revolusi proletar, diktatorsi proletar, sosialis dan komunis. Negara berarti apa? Negara cuma alat. Kalau di era kapitalis, negara itu dipakai untuk melindungi kapitalisme, melindungi sistem kepemilikan. Di era sosialis, negara mengatur interaksi antar kelas, mengatur kepemilikan bersama. Di era komunis, orang nggak butuh negara. Terus agama, ya ini agak mengembangkan Feuerbach tadi, katanya Marx, Tuhan diciptakan dalam citra manusia, bukan manusia yang diciptakan dalam citra Tuhan. Dibalik. Ya penjelasannya kayak Feuerbach tadi. Terus agama formal, katanya Marx, itu ternyata lebih banyak dipakai untuk memberi harapan pada yang miskin dan tertindas. Ada hidup sesudah mati yang lebih baik daripada hidup sekarang. Itu fungsi yang paling sering dimainkan oleh agama. Jadi orang-orang kaya konglomerat itu sebenarnya nggak terlalu butuh agama. Selama ini kan coba kamu cek ya, doamu apa? Ya Allah, rizki yang lancar, istri yang cantik, apalagi. Kemudian selalu gitu kan, sukses dalam selalu gitu. Dan orang-orang kaya kan sudah dapat itu semua. Aku ingin bayangin kira-kira Abu Rizal Bakri itu doanya apa ya? Kira-kira Bill Gates, kira-kira siapa yang kemarin punya Facebook itu, seandainya percaya Tuhan, berdoa pada Tuhan, minta apa dia? Apa-apa wis duwe. Jadi seandainya nggak ada Tuhan pun nggak apa-apa mungkin bagi orang lain. Yang paling butuh Tuhan kan kita. Dan katanya Marx, ya agama formal memang gunanya sering-sering kayak gitu untuk menghiburmu. Tenang aja, kita masih punya Tuhan. Oke, terus dan sering-sering juga dijadiin kontrol sosial oleh kelompok penguasa. Islam loh ya, diingat-ingat. Cirinya gini, Islam ini penguasa biasanya. Islam yang sejati itu nggak boleh marah, harus sabar. Kita kan sama-sama Islam, jadi agama dipakai sebagai kontrol. Saya masih ingat zaman haji itu kan gitu, pelayanannya jelek kayak gimana. Bapak-bapak tidak boleh protes. Haji itu kan ibadah yang ikhlas. Jadi ini dihapusin entek-entekan ya orang itu protes. Karena nanti jadi nggak ikhlas loh, kan gitu. Nah, itu agama sering memainkan peran kayak gitu. Dan katanya Marx, kalau bisa melahirkan komunisme, orang tidak butuh surga lagi, karena komunisme adalah surga di muka bumi. Kalau kamu ngomong kayak gini di luar dianggap makar kan? Ya, kalau ada komunisme, surga akan lahir di muka bumi. Nggak perlu diserang tapi ya, agama jangan dibubarkan, jangan dimarah-marahi, dia akan bubar sendiri. Dia akan hilang sendiri di masyarakat komunis. Jadi kesimpulannya katanya Marx, agama itu hanya the opiate of the masses, candu masyarakat, opium dalam kehidupan sosial. Candu itu kan gitu, orang stres, orang depresi, orang sumpek, tidak ada jalan keluarnya terus nyabu. Ya kayak Tesi dan kawan-kawan ini kan, sedang sumpek terus nyabu, candu. Agama sering memainkan peran kayak gitu.
begitu kamu kalah, begitu kamu ditindas, awas, Gusti Allah ora sare. Gusti Allah sing bales, hati-hati wae. Nggak gelem balas dhewe, mbok dibalas sendiri. Nah, karena kenapa? Karena kamu merasa nggak kuat balas sendiri. Kamu merasa nggak punya power. Oke. Jadi pikirannya mungkin tidak pas dengan kita yang beragama, tapi sering-sering agama kita posisikan seperti opium. Dan itu kita nggak bisa bohong. Agama sering kita jadikan alat untuk menghibur kalau kita kalah, alat untuk kalau kita terdesak, ada agama. Sebenarnya itu yang dilihat oleh para filosof ini. Jadi mereka lihat sisi itunya loh, tidak melihat akidahmu yang kayak gimana, fikih dan tasawuf kayak enggak, dia lihat sisi itunya. Makanya kesimpulannya kayak gini. Jadi kalau mau dibilang Ahmad salah, iya salah. Salahnya dia tidak melihat agama secara utuh, tapi dia benar di sisi ini. Di sisi ketika banyak ternyata orang memang menjadikan agama alat manipulasi psikologis dan manipulasi sosial. Oke, cara membacanya begitu. Terakhir, ya ini untuk banyak orang nggak bisa membedakan Marxisme sama Leninisme. Di antara yang mengembangkan ajarannya Marx itu Lenin. Bedanya di situ nanti. Yang di Indonesia itu lebih bau Lenin. Jadi kalau Marx basisnya itu massa. Kalau di Lenin itu partai. Ada partai komunis. Kalau di Marx nggak ada partai komunis. Itu masyarakat sendiri yang harus berjuang. Nggak pakai partai-partai. Kalau di Marx metode revolusinya alamiah. Kita tunggu feodal ditumbangkan borjuis, dan kita tunggu borjuis akan ditumbangkan oleh kaum buruh. Ada proses natural di situ. Sementara kalau Lenin kesuwen, tidak usah ditunggu-tunggu. Ayo kita bikin partai, kita bikin organisasi, dan kita habiskan kelompok feodal dan borjuis. Itu Lenin. Berarti kapitalisme tumbang kalau di Marx karena overproduksi, karena dirinya sendiri, sistemnya sendiri yang memang rusak. Tapi kalau di Lenin dia harus ditumbangkan. Jadi Marx sifatnya pasif, kalau Lenin sifatnya aktif, ofensif. Jadi yang nyerang-nyerang, ngerusak-ngerusak itu kebanyakan model Lenin, bukan model Marx. Awas keliru. Ini orang sering campur aduk. Terakhir, ya ini ada quote-quote dari Marx. Apa sih istimewanya Marx? Di Marx sangat terasa bahwa ngomong filsafat itu ngomong kehidupan kita sehari-hari. Tidak lagi ngomong idealisme, tidak lagi ngomong langit, tidak lagi ngomong teori. Karena katanya Marx, the philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. Para filosof itu sudah terlalu banyak ngomong, terlalu banyak mikir tentang dunia ini. Ngomong macam-macam in various ways. Padahal yang penting, bisa nggak dia merubah dunia? Poinnya kan di situ. Kakean ngomong tinggal apa? Ada teori mulai zaman Socrates sampai zaman Hegel, canggih-canggih luar biasa. Tapi ada dampak nyatanya enggak. Nah itu Marx. Terus ini jargonnya yang paling terkenal. Workers of the world unite. You have nothing to lose but your change. Para pegawai, para buruh, para pekerja seluruh dunia bersatulah. Bikin revolusi. Jangan takut, kalian gak akan rugi apa-apa. You have nothing to lose, kalian kan gak akan kehilangan apa-apa. Paling minimal hanya kehilangan rantai yang membelenggu. Itu minimal. Ya maksimal ya mungkin mati. Ya, gak ada ruginya. Sudah hidup susah mati, so alhamdulillah. Daripada susahnya berlama-lama. Jadi bersatulah. Nah kemarin, besok kalau mau daftar pegawai, bersatulah para calon pegawai. Karena kalian gak akan kehilangan apa-apa.
There is nothing more terrible and humiliating than to be the slave of such slave. Tidak ada hal yang lebih mengerikan dan memalukan daripada menjadi budaknya